saat ini saya berada di kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dari sinilah saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat Kabupaten Bulungan yang saat ini bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bulungan yang ke-65 tahun, sekaligus hari ulang tahun kota Tanjung Selor yang ke-235 tahun. Banyak sekali agenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan, seperti apakah keistimewaan yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya ikuti perjalanan saya Widi Dwinanda hanya di VVIP Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan tak hanya jadi gambaran keragaman budaya, namun juga daerah dengan potensi yang luar biasa. Komitmen serta sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa yang terjalin erat terus memunculkan potensi ekonomi kerakyatan yang kuat. Dan pemerintah kabupaten menjadikan hari jadi Kabupaten Bulungan yang ke-65 dan kota Tanjung Selor yang ke-235 ini sebagai momentum untuk merealisasikan visi misi Bupati, terwujudnya Kabupaten Bulungan yang mandiri, maju, dan sejahtera seiring dengan pembangunan hijau yang berkelanjutan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bulungan ini banyak sekali yang istimewa atau yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Kira-kira keistimewaan apa saja? Makanya saya mau langsung mengajak Anda untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Bulungan, yaitu Bapak Syarwani yang sudah menunggu saya. Yuk langsung kita tanya-tanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Widi, apa kabar? Kapan datang? Alhamdulillah baik. Gimana? Baru sampai saya langsung nyamperin Bapak. Gimana perjalanannya dari Jakarta? Lumayan Lumayan jauh ya? tapi sangat menyenangkan sampai akhirnya saya bisa sampai ke Terima kasih banyak Kabupaten sudah Mbak Bulungan. Widi sudah sampai ke Bulungan. Luar biasa, Terima menjadi kasih. kehormatan bagi warga masyarakat Bulungan Mbak Widi beserta seluruh teman-teman bisa hadir di Bulungan. Silakan Mbak, silakan duduk, silakan. Baik. Bulungan, silakan. Saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Bulungan yang ke-65 Terima ya Pak kasih. ya. Sekaligus menjadi hari ulang tahun juga untuk Tanjung Selor yang ke-235. Luar biasa. Pas banget. Ini event yang istimewa ya Pak. Ada peringatan hari ulang tahun untuk Kabupaten Bulungan dan juga Tanjung Selor. Dan saya lihat ini ramai sekali. Saya pengen tahu nih Pak, langsung penasaran. Pastinya setiap tahunnya ada yang istimewa, ada yang berbeda. Nah, untuk peringatan hari ulang tahun ini, apa yang istimewa dan berbeda? Ya. Terima kasih Mbak Widi. Alhamdulillah tahun ini Bulungan bisa melaksanakan hari ulang tahun yang ke-65 dan Tanjung Selor yang ke-235. Dan memang pertama yang istimewa ada dua hal. Pertama lokasi acara. Lokasi acara biasanya kita laksanakan di lapangan Agatis atau di sekitaran kantor Bupati Bulungan. Namun hari ini kita laksanakan di Kebun Raya Bunda Hayati. Seluas kebun ini yang sudah menjadi asetnya pemerintah daerah Bulungan itu kurang lebih 86 hektar. Dan memang sejak tahun 2023 lalu kita sudah melakukan penataan termasuk lapangan upacara di mana kita melaksanakan kegiatan tadi hari ini. Demikian juga tentang kegiatan-kegiatan penempatan stand-stand bagi teman-teman kepala desa. Nah yang kedua Mbak Widi, istimewanya memang hari ini semangat kita dalam hari jadi Bulungan itu bagaimana tahun ini menjadi panggungnya bagi 74 desa. Nah jika dulu kegiatan hari jadi Bulungan biasanya desa-desa itu bergabung dalam satu kecamatan di desanya. Katakanlah misalnya di Sekatak Buji itu kecamatan Sekatak Buji ada 22 desa jadi dijadikan satu stand. Baik. Sehingga sulit kita untuk melihat potensi ataupun apa-apa yang dimiliki oleh desa itu. Namun hari ini kita buat satu hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana setiap desa punya booth masing-masing, punya stand masing-masing. Mereka silakan tampilkan kreativitas apapun yang ada di desa, potensi yang ada di desa, silakan ditampilkan dalam peringatan hari jadi yang kita laksanakan di Kebun Raya Bunda Hayati ini. Baik, luar biasa ada 74 desa. stand berarti ya, Oke. yang memang masing-masing desanya ini bisa langsung ke sini memamerkan produk unggulannya. Siap. Ini berarti salah satu yang istimewa. Iya. Kenapa akhirnya di tahun ini memang menyorot dan lebih
mendorong begitu ya untuk desa-desa, seluruh desa 74 desa ini untuk bisa menjadi unggulan begitu di sini, Karena disediakan gini, Mbak wadah. Widi, Kenapa? semangat kita dan kekuatan Bulungan itu ada di 74 desa. Jadi ruang panggung dalam momen hari jadi Bulungan ini harus dibuka kepada teman-teman di desa. Jadi partisipasi teman-teman di desa mulai pembukaan opening hari ini, bahkan sebenarnya di tanggal 6 kemarin kita punya satu rangkaian kegiatan di 6 sampai 8 itu ada namanya Festival Sungai Kayan. Nah, Festival Sungai Kayan itu diikuti lebih dari 120 perahu dengan pendayung itu tidak kurang dari 3.000-an pendayung. Yang itu juga representasi dari desa-desa yang ada di Bulungan. Perahu panjang ya, tradisional. Nah, sampai mereka ikut di kegiatan yang kita laksanakan dalam upacara sampai hari ini. Dan memang itu kita katakan tadi bahwa kekuatannya Bulungan itu dilihat dari potret yang ada di desa. Jadi saya berpikirnya sederhana Mbak Widi, bahwa majunya sebuah kecamatan di Kabupaten Bulungan itu dilihat potretnya kemajuan yang ada di tingkat desa. Dan majunya Kabupaten Bulungan itu dilihat dari 10 kecamatan yang ada di desa itu. Jadi kalau representasi ini mengalami perbaikan, mengalami kemajuan setiap tahunnya yang kita lihat, ya tentu itu menjadi indikator secara umum ya atas kemajuan yang ada di Kabupaten Bulungan, yang tentu kita lihat dari paling bawah itu di tingkat masyarakat desa. Oke, kalau saya lihat juga ada yang menarik Pak, ada tulisan Sugeng Rawuh, itu kan bahasa Jawa ya. Tiba-tiba itu ada di salah satu standnya begitu ya. Di dekat sini tuh saya lihat ada kata-kata Jawa. Ini maksudnya apa ya Pak? Padahal ini kan hari ulang tahun Kabupaten Bulungan begitu Pak. Jadi Mbak Widi, memang Kabupaten Bulungan ini sebelum kemerdekaan itu sudah multikultur. Jadi memang sejak zaman Kesultanan Bulungan sampai hari ini, bahwa lintas suku agama itu sudah sangat luar biasa ada di Kabupaten Bulungan. Dan itulah kebinekaan Bulungan hari ini, keberagaman Bulungan, dan itu menjadi spirit kekuatan Bulungan. Dan salah satu tadi mungkin stand yang ada tulisan Sugeng Rawuh itu memang desa yang memang mayoritas warga itu masyarakat transmigrasi. Namanya itu tadi yang mungkin Mbak Widi lihat itu desa namanya Desa Gunung Putih. Jadi identik dengan masyarakat transmigrasi mayoritas suku Jawa yang menyampaikan bahwa itu adalah warga masyarakat Bulungan. Dan mereka sudah hidup di desa itu sejak kurang lebih tahun 70-an ya. Dan itu sudah menjadi penduduknya warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Berarti memang di tahun ini yang menjadi concern utama dari Pak Bupati adalah untuk meningkatkan produktivitas dari desa-desa, dari bahkan semua desa, setiap desa. Tentunya ada strategi, ada upaya. Bagaimana akhirnya strategi Bapak ini bisa meningkatkan produktivitas dari setiap desa sehingga akhirnya kemajuan itu terjadi secara merata, Pak? Ya, memang dalam program-program prioritas daerah Mbak Widi, kita coba inline-kan dan kita komunikasikan dengan teman-teman di pemerintahan desa. Nah, salah satu contoh yang saya ingin sampaikan, misalnya program prioritas Bulungan itu ada namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Dan itu kita titipkan melalui teman-teman melalui alokasi dana desa, kurang lebih 10%. Nah, di sisi yang lain bahwa melalui teman-teman di Bapeda Bulungan, itu kita juga mengorganisir program TAKE yang kita kompetisikan di seluruh desa yang ada di Bulungan. Sejak tahun 23 Mbak Widi, sampai tahun 25 APBD Bulungan itu di tahun 25 itu alokasikan tidak kurang 7 miliar yang kita coba lakukan, yang kita kompetisikan melalui program TAKE yang dikelola dalam konsep yang namanya Bulungan Hijau. Jadi program TAKE yang dikelola oleh Pemda Bulungan melalui APBD Bulungan itu bisa bersumber dari alokasi dana desa yang kita sematkan melalui teman-teman di pemerintahan desa. Ada juga yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah melalui Bapeda yang kita katakan dengan konsep Bulungan Hijau yang kita kompetisikan di 74 desa dan dibiayai melalui APBD Bulungan yang sampai tahun 25 ini sudah masuk di angka 7 miliar. Wow, luar biasa. Nah, itu strategi lah ya, salah satu strategi. Nah, termasuk hari ini kita mencoba membangun, bahkan di Bulungan ini Mbak Widi, sejak tahun 2023 yang lalu, kita sudah membuat yang namanya Sistem Informasi Digital Desa. SID-nya desa itu. Nah, kita harapkan, sekalipun kami sangat sadar bahwa Bulungan hari ini belum tentu semuanya aman blank spot. Ya. Tapi bahwa secara online, offline itu sudah bisa diaplikasikan. Dan kita sangat terbantu dengan beberapa mitra strategi pembangunan daerah. Jadi kita juga punya program yang namanya Mitra Bulungan Berdaulat. Nah, Mitra Bulungan Berdaulat ini konsep pentahelik. Ada yang namanya pemerintah, ada yang namanya masyarakat, ada namanya media, termasuk juga dengan perguruan tinggi dan beberapa pemangku kepentingan daerah lainnya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembangunan yang berkelanjutan ya Pak ya, ini juga saya agak menyentil sedikit
keistimewaan lain di hari ulang tahun Kabupaten Bulungan adalah tiba-tiba nanti malam Bapak akan fashion show. Insya Allah. Apa ada makna khusus dari situ? Ya, pertama semangat menjaga kearifan lokal. Baik. Biar gimana pun Bulungan ini memiliki potensi kearifan lokal yang harus dilestarikan dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bisa ditanamkan ya bagi generasi yang akan datang. Jadi siapapun memimpin Kabupaten Bulungan ke depan, kita tidak boleh hilang yang namanya identitas kearifan lokal kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Dan memang itu saya sudah minta kepada seluruh kepala perangkat daerah beserta istrinya untuk tampil semuanya. Jadi bukan hanya saya, Oh baik. termasuk Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan juga insya Allah nanti malam teman-teman Dewan juga hadir. Minimal Bu, sekalipun Bu tidak menggunakan baju adat, tapi ada misalnya batik lokal yang kita gunakan. Ada banyak ya Pak ya? Banyak. Baju Jadi, adatnya baik. batik yang ada di Bulungan ini kan ada tiga suku ya yang menjadi sumber inspirasinya. Ada suku Bulungan, ada suku Tidung dan suku Dayak. Dan itu yang dituangkan di dalam kain yang dibuatkan jadi baju yang kita. Bahkan Mbak Widi, saya sejak tahun 2022 kita sudah mengeluarkan instruksi Bupati Bulungan. Setiap hari Kamis itu kita wajibkan kepada ASN menggunakan batik lokal yang ada di Bulungan. Luar biasa, benar-benar harus menjaga kearifan lokalnya. Siap. Dan tentunya kerajinan tangan hasil karya dari warga begitu ya, dari Kabupaten Bulungan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya pembangunan hijau yang berkelanjutan. Nah, saya sangat penasaran sekali seperti apa sih sistem yang memang digalakan oleh Bapak Bupati di sini, dan tentunya untuk melaksanakan ini perlu adanya sinergi. Tidak bisa pemerintah kabupaten bekerja atau berjalan sendirian. Nah, kita akan bertanya usai jeda tentang itu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kabupaten Bulungan. Masih bersama Bapak Syarwani selaku Bupati Kabupaten Bulungan dan masih di VVIP Kabupaten Bulungan. Kita lanjutkan di perbincangan yang sangat menarik ini mengenai tentunya Kabupaten Bulungan agar pemirsa VVIP bisa lebih kenal lagi dengan Kabupaten Bulungan ini, meskipun tidak ke sini begitu ya, tapi sudah sedikit mengenal dan akhirnya mungkin saya penasaran mau ke sini begitu ya Pak. Oke, kita tadi sempat bicara mengenai pembangunan yang memang dilakukan di Kabupaten Bulungan ini. Tentunya untuk melakukan pembangunan seperti yang tadi saya sampaikan tidak mungkin sendirian nih. Pemerintah kabupaten ini tidak mungkin sendirian. Ada yang namanya sinergi dengan pihak-pihak lain. Pihak-pihak apa saja yang akhirnya diajak oleh Bapak untuk bersinergi, dan juga bagaimana rencana jangka menengah daerah yang memang menjadi visi misi yang ingin Bapak galakan. Jadi Mbak Widi, memang sejak saya periode pertama ya tahun 2021 kita mencoba membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah utamanya. Dan memang kita bukakan dalam sebuah program prioritas yang namanya tadi saya sampaikan di awal juga ada namanya program Mitra Bulungan Berdaulat. Baik. Jadi Mitra Bulungan Berdaulat ini adalah para pemangku kepentingan. Kita bicara mulai dari tataran pada konsep perencanaan dan kita dorong bersama-sama melakukannya sampai eksekusi kegiatan di tingkat lapangan ya. Nah di sini kita membutuhkan ya, saya katakan semangat pentahelik itu diisi oleh ada pemerintah, unsur pemerintah, ada media, ada perguruan tinggi, ada para pelaku usaha termasuk di dalamnya, demikian juga dengan masyarakat. Kita pastikan keterlibatannya. Mulai dari desain perencanaan pembangunan, misalnya kita menyusun melalui forum-forum musrenbang. Itu adalah merupakan perencanaan tahunan yang dilaksanakan secara bottom up. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, bahkan sampai di tingkat kabupaten yang melibatkan partisipasi semua para mitra Bulungan Berdaulat tadi. Nah termasuk Mbak, kita di setiap 2 tahun terakhir kita melaksanakan namanya ada musrenbang inklusi. Dalam rangka untuk mengakomodir dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, harapan, dan pemikiran dari misalnya para penyandang disabilitas. Kita juga melibatkan anak. Karena kita memiliki ada namanya Forum Anak Daerah Bulungan. Kita juga ingin mendengar nih apa sih maunya anak-anak Genji Bulungan kan gitu. Perspektifnya terkait dengan pembangunan Bulungan yang harus dilaksanakan. Itulah hal-hal yang kita dapatkan menjadi inspirasi dan kita susun dalam sebuah desain perencanaan pembangunan. Kalau 5 tahun kita susun dalam RPJMD. Makanya dalam periode kedua saya bersama dengan Pak Kilat hari ini kita membuat visi Bulungan itu Bulungan berdaulat unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan.
di mana di dalam mengeksekusi EPC ini ada 15 program prioritas, termasuk tadi saya bicara Mitra Bulungan Berdaulat, kita bicara Komando Strategi Pembangunan Pertanian, karena potensi alam Bulungan, kita juga punya yang namanya TAKE, tadi transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi, kita juga memfasilitasi bagi para pengusaha UMKM, para nelayan petani melalui fasilitas kredit mesra. Itu adalah program-program prioritas, termasuk Desa Pintar di Desa Digital, yang namanya One Village One Product, itu juga menjadi bagian yang kita kemas di dalam 15 program prioritas. Dan memang ini sering saya sampaikan dan diskusi dengan teman-teman kepala desa, walaupun hari ini saya sampaikan bahwa kondisi real Bulungan ini belum semuanya aman, misalnya dari blank spot kalau kita ingin mencapai Desa Pintar, Desa Digital. Tapi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi teman-teman di pemerintahan desa, saya pastikan sejak tahun 2023 yang lalu kita sudah menyusun SID-nya, Sistem Informasi Digital Desa, itu sudah terintegrasi semuanya dengan kecamatan yang ada di dalam satu desa tersebut. Nah, ini adalah upaya-upaya kita supaya kita bisa mengetahui potensi dan memetakan apa-apa yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Bulungan dengan berbagai macam potensi keanekaragaman yang dimiliki. Bukan hanya kita bicara produk UMKM, tapi kita juga bicara tentang potensi-potensi alam. Kita juga bicara tentang potensi-potensi lahan yang memang bisa didorong untuk pengembangan sektor-sektor perkebunan, pertanian dalam arti luas di Kabupaten Bulungan hari ini. Baik, tadi kan berarti Bapak membuka banyak ruang aspirasi ya. Jadi Bapak benar-benar sangat siap untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Kritik sekalipun. Kritik sekalipun. Nah, tentunya para kepala desa nih, apalagi ini cita-citanya kan emang meningkatkan begitu ya untuk desa. Berarti banyak juga keluhan dari para kepala desa. Biasanya mereka mengeluhkan apa sih, Pak? Ya, salah satunya misalnya pendampingan. Misalnya mereka punya kapasitas dalam melaksanakan alokasi dana desa. Tapi kan juga perlu penguatan SDM. Nah, salah satunya memang kita menyadari kompetensi atau SDM di teman-teman pemerintahan desa se-Kabupaten Bulungan ini belum semuanya merata. Nah, ini juga memang menjadi fokus kita bagaimana upaya-upaya meningkatkan kompetensi SDM bagi teman-teman perangkat desa. Itu yang memang menjadi kita. Jangan sampai nanti kita juga, saya jujur Mbak Widi, saya tidak mau teman-teman kepala desa melaksanakan program APBD desanya bermasalah secara hukum di kemudian hari. Nah, ini kan perlu pengawalan, perlu pendampingan dari pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerahnya yang terkait. Dan demikian juga mungkin dalam rangka untuk membantu bagaimana menjawab kaitan dengan hilirisasi produk yang dihasilkan oleh teman-teman di pemerintah yang ada di desa. Misalnya kita bicara tentang produk pangan, padi misalnya. Salah satunya di Sajau Hilir hari Mbak Widi, yang sekitar bulan Juni ataupun mungkin Juli kemarin itu didatangi Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, dan memang di situ existingnya tidak kurang dari 200 hektar sawah yang sudah produktif dan bisa menghasilkan gabah basah itu berkisar 3 sampai 5 ton gabah basah per hektar. Dan mereka bisa panen dalam 3 kali setahun minimal. Nah, hari ini tugas intervensi pemerintah saya bersama teman-teman di pemerintah daerah bagaimana menjawab pasca panennya. Hari ini kita mencoba melalui intervensi APBD menghadirkan alat-alat teknologi pertanian yang memang dibutuhkan oleh teman-teman petani. Misalnya alat panen, combine, dan juga misalnya dryer, rice minningnya, dan mereka bisa memproduksi beras lokal yang ada dan itu diserap oleh masyarakat Bulungan sendiri. Nah, bahkan kita dalam aspek pemasarannya Mbak Widi, kita memastikan saya selaku kepala daerah sudah mengajak kepada seluruh ASN Bulungan kurang lebih 3.000 paling tidak menyerap minimal 10 kg beras petani yang dihasilkan oleh petani Bulungan ini di setiap ASN yang ada di Bulungan. Artinya kita menjawab pasar. Iya, selain menjawab pasar, tadi juga Bapak sudah menjelaskan ada pembangunan hijau berkelanjutan yang memang ini digalakan. Kenapa hal itu penting? Ini adalah masa depan Bulungan. Jadi konsep kita, jadi apa yang kita lakukan hari ini kan ini pasti ingin berkelanjutan ya. Nah, salah satunya potensi. Tadi kita menjaga kelestarian alam, menjaga ekologi Bulungan, kita menjaga kearifan lokal, yaitu yang kita kemas dalam konsep berkelanjutan. Nah, itu yang kita akan desain hari ini melalui pembangunan integrated area development atau yang kita sebut dengan bahasa lokal kita yang namanya landscape Kayan. Landscape Kayan ini lebih dari 500.000 hektar yang membentang dari 4 kecamatan dengan 18 desa. Dengan berbagai macam potensi, baik itu di alamnya, potensi pariwisatanya, demikian juga aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan potensi lahan pangannya juga ada yang kita jaga. Dan ini mudah-mudahan ini menjadi sesuatu aset yang bisa terus ada ya, karena itu menjadi warisan yang akan nanti diteruskan oleh adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan yang nanti akan mengeksekusi, meneruskan pembangunan di Bulungan ini. Nah, bagaimana cara mengedukasi para penerus itu, Pak?
Nah makanya Mbak, kita salah satu program prioritas kita hari ini di visi Bulungan Berdaulat melalui Unggul, melalui Pemenang Hijau Bulungan, kita ada namanya program Madya. Madya itu muda dan berdaya ya. Nah salah satunya dalam rangka menjaga ketersediaan pangan di Bulungan, kan ya mohon maaf lah ya, biasanya kan generasi muda hari ini kan kalau bicara tentang pangan, bicara sawah, ya agak sulit ya kita ajak. Tentang penghijauan mungkin ya. Bicara tentang alam. Nah tentu dalam hal ini memang itu menjadi tantangan tersendiri, tapi ruang itu harus dibuka bagi generasi muda. Nah termasuk saya bersyukur hari ini Mbak Widi di Kabupaten Bulungan, para pengusaha UMKM Bulungan itu rata-rata dilaksanakan oleh teman-teman generasi muda. Entah itu melalui produk-produk makanan ataupun ukiran, kerajinan, anyaman, itu rata-rata digerakkan oleh anak-anak muda di Bulungan. Ya memang kompetensi, kapasitas ini memang perlu ke depan untuk lebih ditingkatkan. Dan saya juga sangat penasaran sekali dengan peningkatan untuk produksi padi yang tadi juga telah Bapak singgung sebenarnya sedikit ya, bahwa ternyata saya juga mendengar tahun 2024 berdasarkan data terjadi peningkatan produksi padi di Kabupaten Bulungan. Dan ini adalah pencapaian. Tentunya ada strategi dan ada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Strategi apa saja? Bapak jangan dulu jawab. Nanti ya Pak ya, kita tahan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di VVIP Kabupaten Bulungan. VVIP Kabupaten Bulungan, tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan Bapak Bupati Kabupaten Bulungan, siapa lagi kalau bukan Bapak Syarwani yang sebenarnya masih punya utang jawaban, tapi ternyata untuk menjawab segmen sebelumnya tentang pertanian saya langsung diajak, nggak main-main ya, diajaknya langsung ke tengah sawah, tepatnya di Desa Sajau Hilir yang menjadi salah satu desa yang menjadi pusat pertanian. Ini ada acara apa Pak di sini? Hari ini Mbak Widi saya ajak langsung di lapangan supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi ini jawaban. Dan hari ini memang bertepatan dengan adanya kegiatan panen yang dilaksanakan oleh Gapoktan yang ada di Desa Sajau Hilir. Saya kenalkan dulu ya. Pertama ini Pak Camat. Pak Camat kita di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur. Nanti Pak Camat lebih memperkenalkan namanya. Selanjutnya ada Pak Saril. Nah beliau ini penguasa, pimpinan atau kepala desa yang ada di Desa Sajau Hilir. Nah selanjutnya di sebelah Pak Saril ada Ketua Gapoktan di Sajau Hilir. Nah hari ini memang kegiatan panen Mbak Widi kita laksanakan di musim tanam yang kedua di luasan yang ada. Sebenarnya Sajau Hilir ini ada dua titik. Ada titik yang di seberang sungai, ini titik yang kita laksanakan di musim panen tahun ini, khususnya di tahun 2025. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri kondisi existingnya dan rata-rata minimal gabah basah yang per hektarnya itu sudah bisa diserap tidak kurang dari 3 sampai 5 ton per hektarnya dengan luasan yang terbuka hari ini. Dan tadi saya sudah sampaikan komitmen saya kepada para petani, salah satu amanat dari 15 program prioritas itu adanya jaminan hasil produksi. Jadi jaminan hasil produksi itu dijamin minimal 1 miliar per tahun kepada para petani yang ada di Bulungan untuk menyerap khususnya beras. Dan salah satunya tadi kita sudah MOU dalam kesepakatan bersama antara Kopri yang menaungi seluruh pegawai negeri yang ada di Bulungan. Itu tidak kurang pegawai negeri ada di 3 ribuan dan ditambah tenaga P3K itu ada 2 ribuan. Kalau totali itu kurang lebih 5 ribu. Itu adalah menjadi salah satu hasil produksi yang nanti dijamin oleh teman-teman ASN melalui skema yang kita bangun bersama, melalui MOU bersama antara pemerintah dengan kelompok tani yang nanti akan menyerap beras yang diproduksi oleh para petani, salah satunya ada di Desa Sajau Hilir ini. Jadi sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran teman-teman petani untuk menanam mungkin 3 kali tanam dalam setahun ataupun adanya perluasan melalui kegiatan ekstensifikasi. Adanya jaminan salah satu pasar yaitu adalah melalui ASN yang ada di Bulungan. Dan ini adalah merupakan perintah amanat yang diberikan dalam skala prioritas ataupun RPJMD Kabupaten Bulungan. Adanya intervensi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan penanganan pasca panen atau hilirisasi ini.
Nah itu yang Mbak Widi hari ini kita bisa lihat nanti, silahkan didiskusikan lebih lanjut dengan teman-teman supaya lebih up to date ya berkaitan dengan kondisi yang ada di Sajau Hilir ini dengan teman-teman Gapotan dan dengan teman-teman petani, termasuk intervensi apa, termasuk kanalisasi yang hari ini dibangun oleh BWS. Ini merupakan bagian infrastruktur dalam rangka untuk memastikan peningkatan produksi. Nah termasuk intervensi pemerintah daerah melalui Alsintan yang kita diberi bantu kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Bulungan supaya kegiatan mekanisasi yang ada di kawasan lahan pertanian yang ada di Sajau Hilir ini juga bisa dimanfaatkan oleh para petani. Demikian juga tadi kita dihadiri oleh teman-teman dari Pupuk Kaltim yang tahun lalu mendukung dalam rangka untuk kegiatan demplot uji coba ya pemanfaatan pupuk, ternyata hasilnya cukup lumayan tinggi. Bahkan 1/4 hektar itu bisa sampai 9 ton tadi disampaikan. Dan itu merupakan sesuatu yang inovasi ya dalam rangka untuk meningkatkan produksi dalam melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi yang bisa kita lakukan di kawasan Desa Sajau Hilir. Jadi memang Sajau Hilir ini memang menjadi lumbung atau desanya lumbungnya untuk pangan atau beras yang dihasilkan oleh para petani yang ada di Sajau Hilir ini untuk Kabupaten Bulungan ke depan. Bulungan, baik. Ya. Kita kembali ke pertanyaan di mana pada tahun 2024 tercatat data bahwa memang Kabupaten Bulungan ini berhasil meningkatkan produksi padi. Tentunya selain adanya kerjasama atau MOU yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak, ada strategi-strategi yang sudah dijalankan yang akhirnya Kabupaten Bulungan bisa menunjukkan performa tersebut. Bisa lebih detail lagi dijelaskan strategi apa saja yang dilakukan? Ya, strategi yang kita lakukan sejak 2024 memang kita lebih pada penguatan kepada SDM, termasuk juga khususnya bagi teman-teman para petani. Dan ini memang sangat penting. Jadi di sini terbangun kolaborasi tidak hanya dari sisi pemerintah daerah, respon dari teman-teman para petani juga menjadi sangat penting. Nah, termasuk juga komitmen pemerintah hadir dalam rangka untuk membantu mengeksekusi berkaitan dengan kondisi lahan yang ada. Entah itu melalui skema optimalisasi lahan yang kita sampaikan, yang pernah kita lakukan di tahun 2024 ya. Jadi memang ini Mbak Widi tidak bisa kita lihat hanya dari hasil yang didapatkan tahun 2022, tapi termasuk juga kebijakan-kebijakan di lapangan yang kita laksanakan sampai di tahun 2024 yang lalu. Salah satu kawasan optimalisasi lahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian 2.600 hektar skala Kabupaten Bulungan itu ada di Desa Sajau Hilir. Nah, termasuk tahun ini kita masih mendapatkan alokasi di Sajau Hilir ini kurang lebih 17 hektar yang telah diputuskan untuk kegiatan cetak sawah dan harus diselesaikan. Dan mudah-mudahan saya sudah amanatkan dengan teman-teman petani, jangan sampai nanti 17 hektar yang dibuka melalui skema cetak sawah ini begitu selesai cetak tapi dibiarkan, tapi tidak ditanami. Nah, ini yang kita wanti-wanti, kita ingatkan dengan teman-teman petani. Demikian juga dengan luasan yang ada hari ini di kawasan ini, jangan sampai beralih fungsi. Jangan sampai nanti yang ditanami padi, tapi mungkin nanti karena mungkin melihat prospek komoditas dan lain sebagainya berubah fungsi menjadi kawasan sawit, menjadi komoditas-komoditas lain. Nah, ini kita ingin bahwa kawasan yang ada hari ini, existing yang luasan yang ada hari ini betul-betul kita tanami dan kita pelihara untuk sebagai sumber lahan pangannya ataupun lumbung pangannya Bulungan, dalam hal ini komoditas padi yang dihasilkan oleh teman-teman para petani yang ada di Sajau Hilir. Baik, jadi memang yang harus diperhatikan adalah fokusnya dan komitmennya yang harus diingat. Baik, Bapak tentunya ada fasilitas dan juga infrastruktur yang didukung begitu ya dari Kabupaten Bulungan kepada para petani di sini sehingga akhirnya dapat meningkatkan produksi beras yang ada di sini. Dukungan fasilitas dan infrastruktur apa sih? Sepertinya mungkin kita lihat bersama ini apakah juga salah satu yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bulungan, ini ada alat-alat begitu? Salah satunya yang memang kita intervensi tahun 2024 yang lalu, pembangunan kawasan, termasuk juga kita membantu Alsintan ya. Seperti combine yang kita gunakan untuk panen hari ini. Demikian juga rumah produksi penanganan pasca panennya. Kemarin tahun lalu kita bangun 1 unit rumah untuk termasuk dryer dan rice millingnya. Berikut dengan bangunan. Mungkin nanti kita sempat lewat di kawasan ini, kita bisa melihat salah satu bangunannya itu pengolahan, penanganan pasca panen yang dilakukan oleh para petani di sini. Nah, ini merupakan jawaban-jawaban yang memang yang kita tanggap, yang kita dapatkan ketika adanya keluhan-keluhan para petani. Dan ada kebutuhan-kebutuhan ya, memang itu juga menjadi kebutuhan. Jadi bukan keinginan petani, tapi memang itu kebutuhannya teman-teman para petani yang harus kita carikan jalan keluar. Dan kita memang alhamdulillah ya, termasuk infrastruktur irigasi hari ini karena adanya sinergi ya, kolaborasi dengan kementerian. Saya sangat terima kasih dengan Kementerian PU,
melalui balai air yang membangun kawasan ini melalui pembangunan jaringan irigasi. Sehingga ini akan lebih berpotensi untuk meningkatkan produktivitas kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh teman-teman para petani atau gapotan yang ada di Desa Sajau Hilir ini. Baik, selain dengan PUPR, sinergi apa saja dengan pihak-pihak mana saja? Termasuk Bulog. Baik. Nah, Bulog ini kan memang diamanatkan oleh pemerintah untuk menyerap gabah petani. Pendistribusian berarti ya Pak ya? Bukan. Hasil yang dihasilkan oleh gabah yang dihasilkan oleh para petani kita ini diserap oleh Bulog dengan harga kurang lebih 6.500 per kilonya. Nanti bisa dikonfirmasi berapa sih berapa sih jumlah yang sudah diserap oleh Bulog selama ini. Nanti ada teman-teman dari Bulog datang. Jadi ini merupakan amanat. Jadi gini Mbak Widi ya, di samping ini menjadi cita-cita Bulungan, kedaulatan pangan, kemerdekaan pangan, tapi memang ini merupakan amanat dalam program Astacitanya Presiden. Baik. Dan salah satu kawasan yang ada ditetapkan di Bulungan ini adalah di Desa Sajau Hilir, yang memang sejak zaman cukup lama ya, terkenal dengan memproduksi beras, terkenal dengan memproduksi hasil-hasil pertanian. Nah, tinggal bagaimana upaya kita meningkatkan peningkatan produksi melalui skema intensifikasi maupun skema dengan pola ekstensifikasi. Artinya perluasan dan juga peningkatan produksi per hektarnya itu bisa ditingkatkan. Nah, termasuk saya terima kasih kehadiran teman-teman dari BUMN melalui pupuk Kaltim yang tadi saya katakan melakukan demplot di kawasan ini. Dan ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita bagaimana kawasan ini bisa benar-benar produktif untuk meningkatkan produksi pangan yang ada di kawasan Desa Sajau Hilir. Dalam perkembangan ini tentunya biayanya tidak murah ya Pak ya, sangat besar. Lalu kedepannya bagaimana? Apakah memang akan terus dikembangkan dengan biaya yang cukup besar ini dan inovasi-inovasi apa saja yang mungkin menjadi PR yang memang harus dikejar? Ya. Kalau bicara tentang biaya ya pasti Mbak Widi ya, pasti sesuatu menjadi kebutuhan bagi para petani. Makanya nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya. Jadi maka banyak skema yang bisa kita laksanakan, termasuk dengan sinergi kementerian, sinergi dengan Bulog, sinergi dengan BUMN khususnya dalam hal ini untuk memastikan ya kalaupun ada pembebanan biaya itu bisa menjadi ditanggung bersama lah ya skemanya. Termasuk juga pembangunan infrastruktur. Tapi saya pastikan Mbak Widi, komitmen Pemda Bulungan, saya bersama dengan seluruh jajaran itu pastikan memberikan support dukungan kepada para petani. Sekalipun mungkin support dan dukungan itu ya dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Tapi dengan keterbatasan itu tidak menyebabkan kita harus berhenti ya membantu para petani kita. Tapi saya pastikan salah satunya tadi amanat RPJMD Bulungan bahwa kita pastikan minimal di APBD Bulungan setiap tahun sejak tahun 2026 yang akan datang 1 miliar itu menyerap hasil-hasil produksi para petani kita yang ada khususnya di Bulungan ya, umumnya di Bulungan dan khususnya yang ada di Sajau Hilir. Baik, luar biasa sekali program yang memang dicanangkan oleh Kabupaten Bulungan ya Pak ya. Dan saya yakin di balik kerja Bapak ini seorang bupati pasti ada seseorang yang juga support di sisi Bapak. Ya. Yang gak lain ya Ibu ya Pak ya. Saya jadi penasaran nih bagaimana peran Ibu juga pasti dalam mendukung kinerja Bapak itu pasti nggak diam saja. Ibu juga punya tugas yang sangat penting di Kabupaten Bulungan. Jadi saya mau bertemu Ibu sekarang. Boleh ya Pak ya? Boleh. Saya izin dulu nih Pak. Siap Pak. Bisa? Silakan. Boleh, kalau begitu saya akan berbincang dengan Ibu untuk membahas mengenai UMKM dan juga potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bulungan dalam bidang Dekranasda. Betul? Betul. Jadi saya minta 1 menit Mbak Widi ya, sebelum nanti ketemu Ibu. Tapi mumpung kita berada di kawasan pertanian, saya pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh para petani yang ada di Sajau Hilir, Gapotan, kelompok tani dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kementerian lembaga. Demikian juga dengan TNI Polri yang memang senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan pangan di Bulungan. Demikian juga dengan Pak Kades Sajau Hilir, Pak Camat Tanjung Palas Timur yang merupakan bentuk sinergi kolaborasi kita. Teman-teman di Dinas Teknis, baik di Dinas Pertanian maupun dengan teman-teman PPL itu dipastikan hadir melakukan pembinaan kepada para petani kita. Dan semangat ini yang harus terus kita jaga dan harus kita rawat. Sehingga pesan saya kepada para petani Sajau Hilir terus kita kembangkan kawasan ini untuk kawasan pangan Bulungan. Terus kita meningkatkan produksi kita dan pasti pemerintah daerah hadir mencarikan solusi berbagai macam kendala, hambatan yang ditemui dalam rangka untuk kita meningkatkan produksi pertanian yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya yakin petani Sajau Hilir, petani yang memiliki semangat juang tinggi dan tentu bercita-cita bagaimana menjadikan Sajau Hilir ini sebagai kawasan pangan Bulungan. Semangat petani Bulungan, semangat Bulungan bisa. Bisa?
Bisa. Terima kasih Bapak. Makasih, Mbak Widi. Saya Sukses. pamit. Terima Yuk. kasih banyak. Yuk, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Makasih Pak Camat ya. Terima kasih. Saya bangga menjadi camat Tanjung Palas Timur karena di Tanjung Palas Timur ada Desa Sajo Hilir, di mana Desa Sajo Hilir adalah merupakan lumbung padi yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Sajo Hilir termasuk produk khusus ketahanan pangan. Nah, inilah program Bupati di bagaimana caranya supaya ketahanan pangan sampai semakin kuat di Sajo Hilir. Semoga dengan adanya program pemerintah yang selalu mendukung kepada petani di Desa Sajo Hilir ini, terutamanya di berbagai seperti Alsintan, bantuan pupuk, kemudian saprodinya. Mudah-mudahan dengan adanya seperti itu petani-petani di Desa Sajo Hilir ini lebih semangat lagi untuk bertani dan tidak mengubah lahan pertanian ini menjadi lahan beralih fungsi. Selamat ulang tahun Kabupaten Bulungan dan Tanjung Selor, tetap jaya dan tetap maju. Semoga tambah sukses. Semoga dengan ulang tahun kali ini bertambah lagi dukungan pemerintah kabupaten kepada kami. Kembali lagi bersama saya Widi Dwinanda, tentunya masih di VVIP Kabupaten Bulungan, dan kali ini saya sudah bersama dengan istri dari Bapak Bupati, yaitu Ibu Sri Nurhandayani yang menjadi Ketua Dekranasda sekaligus sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulungan. Kita langsung ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih meluangkan Iya. waktunya untuk bertemu saya karena saya penasaran sekali nih. Karena saya dengar juga nih ya, Ibu beberapa bulan lalu juga telah mendapatkan penghargaan dalam Anugerah Puspa Bangsa untuk Puspa Cita sebagai salah satu yang aktif begitu ya, perempuan yang aktif dalam menggerakkan organisasi perempuan di Kabupaten Bulungan. Bagaimana Ibu melihat penghargaan ini? Seperti apa? Ya, ini alhamdulillah terima kasih kunjungan dari teman-teman dari VVIP yang telah berkunjung, yang kebetulan pada hari ini adalah hari ulang tahunnya Kabupaten Bulungan yang ke-65 dan Kota Tanjung Selor yang ke-235. Terima kasih semua pada rekan-rekan yang telah hadir dan juga berkunjung ke showroomnya Dekranasda, stand Dekranasda Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini juga saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Ketua Dekranasda menyambut baik apa yang amanah yang telah diberikan. Tentu ini kesempatan saya untuk menggerakkan organisasi yang ada di Kabupaten Bulungan, organisasi wanita. Dalam hal ini juga saya telah diamanahkan sebagai Ketua Dekranasda Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulungan, Bunda PAUD, bunda-bunda yang banyak PAI gitu ya, bunda guru dari PGRI, semua amanah ini akan tetap saya laksanakan dan ini merupakan momen yang penting untuk saya, untuk bagaimana nanti peran serta perempuan di dalam Kabupaten Bulungan ini perlu kita gali inovasi-inovasi yang dapat kita berikan kepada perempuan yang ada di Kabupaten Bulungan. Tentu hal ini saya berterima kasih kepada Kompas TV ya yang telah memberikan penghargaan. Ini merupakan suatu inovasi untuk saya, suatu PR yang besar untuk saya, semangat ke depannya untuk membangun Kabupaten Bulungan yang lebih baik, maju dan sejahtera. Baik, tentunya ini adalah motivasi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi ya. Kalau Bapak juga kan saya tahu bahwa Bapak sangat mendukung bagaimana produk-produk lokal lalu juga industri UMKM-nya berkembang di Kabupaten Bulungan ini. Ibu sebagai Ketua Dekranasda bagaimana melihat ini dan bagaimana upaya Ibu dalam mendukungnya? Ya, dalam hal ini kita Kabupaten Bulungan ini cukup luas, pengrajin-pengrajinnya juga sangat berbakat ya. Kita gali yang dari daerah hulu seperti dari ini Ibu Biana dan juga dari pengrajin-pengrajin ini. Kita terus menggalinya dengan adanya binaan-binaan. Mungkin ada dari binaan dari batik, dari seperti tenun. Nah, tenun ini juga walaupun dari luar ya, tapi di sini motifnya kita dari budaya lokal.
ada motif yang seperti motif bulungan, motif ukiran Dayak, itu yang perlu kita gali. Dan juga seperti Ibu Miana juga yang budaya-budaya yang lokal ini kita angkat, kita buat seperti biasanya seperti Anya, tapi kita kolaborasikan dengan yang dari tas kulit seperti itu. Baik, tentunya untuk mengembangkan semua industri UMKM lalu juga kerajinan-kerajinan tangan yang akhirnya menjadi sebuah potensi yang ada di Kabupaten Bulungan ini, fasilitas apa saja yang diberikan oleh Dekranasda untuk akhirnya bisa lebih meningkatkan lagi potensi dari UMKM ini? Ya, kita dari pemerintah ya yang telah mengamanahkan kami sebagai Dekranasda memberikan peralatan bantuannya seperti mesin dan juga rumah-rumah rumah produksi lah ceritanya gitu ya. Tentunya selain binaan tadi ya Bu? Iya, selain binaan itu juga kita mendukung dari peralatan-peralatan yang mereka butuhkan. Seperti ada halnya seperti cap batik itu. Itu juga kita memberi bantuan kepada pengrajin kita. Seperti apa begitu upayanya promosi ini akhirnya bisa menjadi nilai ekonomi tersendiri bagi Kabupaten Bulungan? Oh iya, kami juga Mbak ada bekerja sama dengan kebetulan ada seperti pameran dari BI kan ada kurasi ini. Kami mengikuti dari pengrajin-pengrajin kami juga setiap ada pameran kami ikuti kurasi-kurasi itu dan alhamdulillah dari pengrajin-pengrajin itu ada yang sudah lulus dari kurasi dan bahkan dan alhamdulillahnya dibawa kemana saja Ibu kurasi? Yang keluar ya, yang untuk kami yang dari pengrajin di sini ada yang dari kementerian. Baik. Dan juga kami mengikuti pameran luar seperti Krianusa ya kan, ada kemarin kebetulan ada ulang tahunnya Dekranasda, kami ikut juga keluar. Setiap tahunnya kami pasti mengikuti, ini adalah momen kita untuk belajar dan juga mempromosikan apa yang hasil produk kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Oh, luar biasa. Lalu ke depannya tentu ingin ada inovasi-inovasi lain, pengembangan lain. Kira-kira program apa nih untuk menciptakan pengembangan itu di kemudian hari? Ya, ini untuk kami ke depan Mbak, karena dari sumber daya alam kami sudah ada. Sudah sangat kaya. Sudah betul. ada. Nah, kebetulan kami di Sekatak sudah ada bentuk kolaborasi dengan perusahaan. Kebetulan di sana ada perusahaan Adindo dan Intraka, yang mana ada lahan yang memang nanti akan diberikan kepada masyarakat untuk budidaya rotan. Nah, dari budaya rotan ini sudah tersedia ya sumber daya alamnya. Nah, jadi kami dari masyarakatnya ini akan nanti bagaimana membentuk sumber daya manusianya lebih terampil karena sumber daya alam kita sudah ada. Jadi kita menyiapkan sumber daya alam sehingga menjadikan produk-produk yang lebih bernilai jual. Jadi memang meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya Iya. agar siap untuk memanfaatkan sumber alam yang tersedia menjadi sebuah kerajinan tangan atau karya-karya yang memang bisa menjadi nilai ekonomi tersendiri tadi ya. Semuanya akhirnya menjadi sinergi yang berkelanjutan. Baik, dan saya juga penasaran sekali nih Bu, kan saya juga tahu bahwa Bapak ini sangat concern sekali ya Bu ya dengan pengusaha UMKM, kerajinan-kerajinan tangannya, dan saya juga ingin tahu katanya di Kabupaten Bulungan ini ada satu lokasi yang memang khusus semuanya pengusaha UMKM. Dan katanya di tepi Sungai Kayan. Iya. Kalau begitu saya pamit mau langsung ke Bapak, boleh ya Bu ya? Boleh, silakan Terima coba. kasih banyak atas waktunya Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di tepian Sungai Kayan, di mana daerah ini dijadikan sebagai salah satu pusat kuliner Kabupaten Bulungan, tempat nongkrong warga Kabupaten Bulungan. Dan ini menjadi salah satu program nyata untuk pengembangan pengusaha UMKM ya Pak. Siap. Tadi saya udah ketemu sama Ibu, saya pengen tahu program nyata dari Bapak seperti apa, langsung dibawa ke sini. Saya mau tanya kenapa dipilih daerah ini dan dikembangkannya seperti apa program ini Pak? Kenapa dipilih daerah ini memang historinya panjang ya Mbak. Bahwa masyarakat Bulungan itu sangat familiar dengan Sungai Kayan yang ada di sebelah kita ini. Dan memang itu menjadi ikonnya Kabupaten Bulungan. Artinya orang mengingat dan tahu Kabupaten Bulungan itu karena ada Sungai Kayan salah satunya di Kabupaten Bulungan. Ya tentu upaya menumbuh kembangkan para teman-teman pengusaha UMKM di Bulungan ini terus kita lakukan.
Salah satunya sebenarnya di kawasan ini kita jadikan sebagai setiap hari Minggu yang pernah saya sampaikan, itu sebagai kawasan tempat berkumpul Kabupaten Layak Anak. Jadi kalau di istilah di Jakarta mungkin ada Car Free Day-nya, tapi kalau untuk di Kabupaten Bulungan, Tanjung Selor, inilah kawasannya. Jadi di sini mengintegrasikan publik masyarakat bisa menggunakan kawasan ini untuk kegiatan olahraga, tapi di sisi lain juga menyiapkan tempat bagi teman-teman para pengusaha UMKM. Dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 2022 yang lalu. Baik, untuk kerjasama dengan pengusaha UMKM sehingga akhirnya mereka merasa terbantu dengan adanya pengembangan daerah ini seperti apa, Pak? Ya tentu kita ajak diskusi, kita ajak bagaimana kita membuat kawasan ini menjadi milik bersama ya. Tetap enak didatangi dan dikunjungi oleh siapapun yang datang ke kawasan ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur bahwa dengan komunikasi yang kita bangun secara kekeluargaan, semangat kita di Bulungan, itu terbangun sinergi antara teman-teman di pengusaha UMKM dengan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku regulator menyiapkan fasilitas tempat ini, tapi di sisi lain kawan-kawan para pengusaha UMKM juga kita berikan ruang tempat untuk bisa beraktivitas di sini dengan sebuah komitmen sama-sama. Yang pertama dua hal yang berkaitan dengan aspek keamanan, yang berkaitan dengan masalah aspek kebersihan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya di kawasan ini. Berarti memberikan ruang itu artinya gratis? Sampai hari ini Mbak, perda tentang retribusi bagi teman-teman pengusaha UMKM yang ada di sepanjang ini belum kita berlakukan. Jadi masih kita ingin bagaimana teman-teman UMKM ini bisa tumbuh, berkembang lebih baik ke depan. Jangan sampai nanti adanya regulasi ini juga menjadi beban, menjadi berat bagi teman-teman, bagi para pengusaha UMKM yang baru sedang tumbuh. Baik, ini juga artinya untuk meningkatkan nilai ekonomi untuk keluarganya. Baik. Nah, untuk kedepannya, inovasi yang ingin dilakukan oleh Bapak seperti apa? Ya tentu inovasi kalau dari sisi pemerintah penataan tetap ya dari kawasan ini supaya lebih representatif, lebih menyenangkan. Yang kedua menjadikan tempat ini menjadi panggung fasilitas bagi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya punya keyakinan bahwa dengan semakin frekuensi kegiatan-kegiatan untuk panggung kegiatan sosial kemasyarakatan di kawasan ini akan menjadi peluang bagi teman-teman pengusaha UMKM. Dan kebetulan juga di sini infrastruktur pendukung lainnya juga lumayan. Ada hotel yang langsung berhadapan dengan taman ini, dengan beberapa hotel dan beberapa tempat-tempat yang bisa untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan. Ketika ada warga masyarakat di luar kota Tanjung Selor ingin datang dan bermalam di Tanjung Selor, bisa langsung mendapatkan view, tidak hanya view Sungai Kayan, tapi kawasan tempat ini juga menjadi tempat tongkrongan sambil menikmati suasana malam di Tanjung Selor. Ini luar biasa sekali nih Pak. Jadi bukan hanya bisa dinikmati oleh warga Kabupaten Bulungan saja, tetapi juga ini bisa menjadi destinasi wisata. Para wisatawan yang datang bisa menikmati bagaimana keindahan tepian Sungai Kayan, lalu juga melihat bagaimana sunset di sini. Indah sekali. Dan sayang sekali Pak, waktunya udah 1 jam. Kita berlalu di VVIP Kabupaten Bulungan ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Windy. Ya. Terima kasih atas obrolannya, insight-insightnya yang begitu luar biasa yang tentunya juga bisa membuat saya dan juga pemirsa VVIP Kompas TV semakin kenal dengan potensi-potensi dan juga program-program yang digalakan oleh Kabupaten Bulungan. Siap. Mari kita nikmatin Bapak. Terima kasih Mbak Windy. Terima kasih, sukses selalu ya. Kita menikmati sunset kita hari ini.